Bab 093. Pak, buka apanya? Riani terdiam, wajahnya merah, menahan semangat itu lebih sakit daripada ikatan di tangannya. Rencana Andika berhasil. Akhirnya ia bisa lihat kalau istrinya ini sangat menerima dan bersemangat karenanya. Keringat mulai muncul di pelipisnya dan nampak mengkilat di sepanjang dada hingga perutnya yang rata. Terus ke bawah di balik rok selutut itu. Nafas Riani memburu. Menciptakan suara merdu di tengah padang yang luas menghampar itu. Tak ada yang berani mendekat dalam jarak 1 kilometer dari ini. Sesuai dengan perintah Andika pada Restu. Sehingga ia bisa dengan leluasa bermain dengan Riani. Ya, permainan orang dewasa kan tidak boleh dilihat orang lain kan. Suasana Pengalengan memang agak mendung dan berkabut siang ini. Sangat mendukung sekali. Jangan, tak menggubris larangan Riani. Mau lihat? Apa masih bengkak di sana? Riani membulatkan matanya. Andika membuat Riani meregangkan kakinya. Pria itu tengah duduk kini. Andika tidak bermaksud mendiskreditkan wanita-wanita di desa. Namun khusus Riani, dia berbeda dengan gadis-gadis desa di sini. Apalagi yang pernah dijadikan Restu sebagai penghangat malamnya. Riani seolah memiliki daya tarik yang lain dengan wajahnya yang sangat cantik meski ketus dan bibir tipisnya sering sekali mengucapkan kata-kata yang membuat Andika naik darah. Ngomong-ngomong soal bibir, Andika terus memperhatikan bibir itu. Yang terus menggumamkan kata, "Jangan Pak," namun gerak tubuhnya mengatakan, "Lanjutkan Pak." Uang mahar yang sangat minim, ia bisa melihat dan merasakan wanita tercantik di kampung ini dalam balutan ikatan halal. Pasti sakit Yani. Riani bisa melihat kalau Andika memperhatikannya di bawah sana dengan wajah yang sulit diartikan. Mungkinkah Andika khawatir padanya? Bapak mau ngapain? Pak. Andika membungkuk. Ia menekuk kaki Riani dan memegangi pahanya lalu tanpa Riani duga, Andika mensapanya di sana. Ya, di sana. Kepalanya pening. Nafasnya tak karuan. Putus-putus dan tak beraturan. Sensasi tak terduga Riani rasakan. Baru pertama kali ia mendapatkannya dari orang yang tak pernah ia duga sebelumnya. Riani memejamkan matanya erat. Pegangan tangan pada tali dasi pun mengerat. Perutnya bagai dikelitik dengan rasa geli yang sulit dijabarkan. Ia malu namun tak mau berhenti. Entah Andika yang terlalu pandai atau Riani yang norak karena baru pertama kali. Yang jelas Riani sangat menyukainya. Ia bergegas, "Jangan di situ. Riani. Mau, awas." Andika ia terlihat puas terlihat dari wajahnya. Riani makin malu dibuatnya. Saat Andika melap bibirnya sendiri sambil tersenyum menggoda. "Udah enakan kan?" "Enak," Riani terkesiap. Kenapa ia jawab sih? Kan ia malu sampai Andika terkekeh dibuatnya. Riani merasakan saat Andika membuka ikatan di tangannya. Ia lemas. Namun segera merpikan ke mejanya. "Jangan dipakai dulu," ucap Andika santai. Ia menyender pada dinding saung dengan kaki yang ia selonjorkan. Riani mengelan. "Gantian apa?" Andika melirik pada bagian celananya. Riani mengikuti arah pandangan itu dan melotot horor jika apa yang diinginkan Andika sesuai dengan apa yang dipikirannya sekarang. Aduh Caroge. Gini amat punya suami. Saat pertama kali menyalurkan kekecewaannya karena tidak bisa memiliki Aprilia, Andika selalu memiliki selera bagus dalam mencari tempat yang nyaman untuk bersama sekali lagi tapi. Setelah mengenal Riani, semua yang bukan menjadi kebiasaannya pun berubah. Andika tak ragu-ragu lagi mengekspresikan keinginannya.
Untuk pertama kalinya Andika mensapa milik seorang perempuan dan tanpa tahu malunya meminta perempuan itu melakukan hal yang sama pada miliknya. Di tempat yang sekiranya jauh dari kesan elegan dan tertutup. Bayangkan saja, Andika dengan nyamannya bermain di alam terbuka dengan sensasi sewaktu-waktu mereka bisa saja terpergok oleh warga desa yang lewat. Meski Restu sudah menetralisir jalan, namun bisa saja kan ada yang lolos. Tak ada tempat tidur berukuran besar, bahkan tak ada permadani berbulu mahal sebagai alasnya. Di saung yang sederhana dan lantai karpet berbahan sintetis ini, Andika bisa-bisanya menyentuh istri. Setelah hal itu, Andika harus sakit hati. Alih-alih terpuaskan seperti keinginannya, Andika harus menelan pil pahit ketika Riani malah muntah. Ulangi, muntah. Kesalnya Andika padanya, bahkan Andika tak membantu Riani ketika istrinya itu kesulitan memakai pakaiannya kembali yang telah ia lepas sebelumnya. Setelah selesai merapikan pakaiannya Riani lalu turun dari saung. "Permisi Pak. Riani mau nerusin kerjaan," ucap Riani sambil menundukkan wajahnya. Ia masih malu pada Andika. Wajahnya memerah. Sebenarnya Andika malas sekali untuk menjawabnya namun akhirnya setelah menetralkan nafasnya, Andika pun menjawab pada istri kecilnya itu. "Iya. Terima kasih Pak." Lan. Wanita blasteran Belanda pengalengan itu lalu menoleh dan melihat ke arah Andika. "Jangan kerja lagi. Setelah ini pulang dan tinggal di villa aja." Riani ingin sekali bertanya kenapa ia harus tinggal di villa dan tak boleh bekerja. Tapi Riani mengangguk saja. Daripada nanti Andika berubah pikiran dan memintanya yang aneh-aneh lagi kan. Riani akan kembali pergi namun lagi-lagi Andika manggilnya. "Lan." Ada jeda sekian detik sebelum Andika melanjutkan ucapannya. "Belajar kalau mau jadi kesayangan saya." Riani mengerjap heran tanda tak mengerti. Namun demi cepat agar segera pergi, ia pun kembali mengangguk dengan cepat lalu segera mengambil langkah 1000 sambil menutupi wajahnya yang merah serta rasa tak nyaman pada mulutnya. Demi apapun ini pengalaman pertamanya. Jangankan bisa melakukan apa yang diperintahkan Andika, menyentuhnya saja merupakan hal yang pertama kali dilakukannya. Maya tak pernah cerita kalau berhubungan badan akan memalukan seperti menyentuh ini tuh dan melakukan hal yang memalukan seperti tadi. Riani malu untuk menjabarkannya. "Gusti, isin pisan, Gusti." Malu banget, sementara itu Andika menertawakan sendiri aksi bodohnya. Riani jelas wanita lugu dan meski wajahnya jutek, tapi Andika terlalu berharap jika Riani cepat belajar. Entahlah, jangankan belajar. Mungkin Riani akan trauma. Untuk beberapa waktu. Andika tertawa geli sendiri. Andai Rianinya berubah menjadi wanita dewasa yang pandai memuaskan pasangan, maka Andika pasti akan mengurungnya seharian di kamar. Riani harus cepat diajari. Karena Andika masih penasaran dengan ekspresinya itu. Andika merapikan pakaiannya. Akan pergi dari saung untuk kembali bekerja ke kantor. Biarkan saja makanan-makanan ini nantinya dibawa lagi oleh Restu. Karena tentu saja niatnya ke saung kan bukan untuk makan. Baru saja memakai sepatunya, Andika merasakan ponselnya bergetar kembali. Ada panggilan telepon dari Cindy yang sebenarnya sudah sedari tadi. Namun tak Andika jawab. Baru kali ini Andika pun menjawabnya sambil berjalan. "Halo sayang. Kemana aja sih kamu? Kenapa baru sekarang jawab telepon Andika?" "Halo? Halo? Aduh Mom, sinyalnya putus-putus nih. Gak kedengeran." Ucap Andika berpura-pura. Jayang dengan cepat masuk kembali ke area perkebunan, menjadi perhatian para pekerja yang kembali riuh melihatnya lewat. "Papa bilang kamu dijadwalin rapat besok ya, apa sayang? Gak kedengeran? Di sini susah sinyal Mom, WhatsApp aja ya."
Dan mama mau kamu pulang ke rumah hari ini. Titik gak pakai koma. Oh iya? Jangan pura-pura budek. Kamu. Papamu yang 65 tahun aja kupingnya masih normal. Bahkan papa bisa dengar tetangga lagi berantem di rumah sebelah. Oke, makan malam di rumah ya, mama tunggu. Cindy memutuskan sambungan teleponnya. Andikan lagi-lagi terkekeh geli, ternyata mengelabui Widya bukan hal yang mudah meskipun hanya sebatas tidak mendengar obroni demi tidak mengecewakan sang Angelina Jolie, maka Andika pun memutuskan untuk pulang ke rumah. Meski nantinya ia tak tahu sanggup atau tidak. Karena berdamai dengan masa lalu adalah hal paling menakutkan untuknya. Seotok. Riani selesai bekerja dan sudah pulang ke rumahnya untuk mengambil beberapa pakaiannya. Ketika memasukkan ke dalam tas, Wandi mengetuk pintu yang memang tak tertutup itu. Riani menoleh. Dilihatnya pria parubaya bernetra biru seperti dirinya itu berdiri di ambang pintu dengan wajah sendu. Boleh Bapak masuk nih? Iya Pak. Wandi lalu masuk dan melihat Riani sedang merapikan pakaian. Mau ke villa? Iya, Pak Andika nyuruh Riani tinggal di sana dulu. Gak apa-apa kan Pak? Tanya Riani sambil merapikan pakaiannya. Wandi terenyuh melihat putri semata wayangnya itu. Wajah sendu sang ayah lalu terlihat oleh Riani. Bapak kenapa? Wandi menggelengkan kepalanya lalu duduk di atas tempat tidur Riani yang hanya cukup untuk satu orang saja. Maafkan Bapak Lan. Riani menghentikan gerakannya. Ia diam mendengarkan ayahnya bicara. Keegoisannya Bapak yang terlalu menyayangi Fahri membuat kamu jadi terbebani. Sampai rela nikah sama orang kota itu dan kehilangan masa depan kamu. Riani tak menjawab. Ia masih diam tanpa berani menoleh pada Wandi yang akhirnya nanti akan membuatnya terus menangis. Kamu anak gadis tercantik di kampung ini. Anak kesayangannya Bapak. Harusnya menikah dengan orang yang benar-benar sayang sama Riani. Biarpun acaranya sederhana, tapi resmi, orang kampung pada tahu. Biarpun bukan dari golongan berada, tapi menantu Bapak, orang yang bisa Bapak kenalin ke saudara-saudara kita bukan sembunyi-sembunyi kayak gini. Ucap Wandi dengan logat Sundanya yang terdengar sangat kental. Riani merasa apa yang dikatakan oleh ayahnya benar. Wanita mana yang tidak ingin menikah dengan perayaan? Minimal memakai kebaya. Dengan janur kuning yang terpasang di depan rumah dan tamu-tamu yang datang memberikan doa serta ucapan selamat. Wanita mana yang suaminya tidak ingin berjalan beriringan dengan ayahnya, melihat sawah atau ladang mereka dan sesekali bercanda gurau dengan saudara-saudara yang lain atau tetangga-tetangga dekat. Wandi sebenarnya adalah ayah yang baik, namun semenjak menikah dengan Fitri, Wandi terlalu fokus untuk membahagiakan istri barunya bersama dengan anak sambungnya yaitu Fahri. Meskipun Fahri tidak menuruni sifat Fitri dan sangat menyayangi Wandi serta Riani. Riani memang telah menikah, namun dia mengikuti budaya kampungnya yang menikah dengan orang kota demi mendapatkan uang. Hanya Riani merasa bersyukur karena Andika belum pernah menikah. Tidak seperti kebanyakan teman-temannya yang menikah dengan suami orang. Namun tetap saja Wandi merasa kalau putrinya itu terlalu berkorban banyak. Bahkan kejadian yang sangat cepat antara Riani yang meminta izin untuk menikah dengan kedatangan Andika yang hari itu juga minta dinikahkan dengan putrinya, membuat Wandi tidak memiliki pilihan yang lain, apalagi calon menantunya tersebut bukan orang sembarangan. Kekuasaannya bisa membuat keluarga Wandi rata dengan tanah. Maafkan Bapak Lan, maafkan Bapak, tenanaon Pak, Riani gak apa-apa kok. Riani mah seneng-seneng aja, bohong. Wandi jelas melihat kebohongan di wajah putrinya. Ia dan Riani memiliki ikatan batin yang kuat sehingga Wandi tahu kalau Riani tak sebaik-baik saja seperti yang dikatakannya.
Apapun yang Riani jalanin sekarang bukan karena paksaan bapak atau siapapun. Tapi atas dasar kemauan Riani sendiri. Riani udah cukup gede kok pak. Ya Tuhan, rasanya Wandi ingin sekali menangis mendengar penuturan sang putri yang sangat bijak sekali. Andai ibunya masih ada mungkin Riani tidak menikah seperti ini dan andai dia bisa tegas dalam mengambil keputusan saat Andika memintanya untuk menikah kemarin mungkin saat ini Riani masih menjadi gadis bebas yang tidak terbebani oleh apapun. Kang, Akang. Terdengar suara Fitri yang mencari-cari keberadaan Wandi dari arah kamar tamu. Tuh pak, dicariin mami, Kang. Iya, Akang Didiu. Di kamar Riani. Ini, Akang di sini, di kamar Riani. Jawab Wandi sengaja menaikkan nada suaranya agar terdengar oleh Fitri. Istrinya pun datang ke kamar Riani. Ih dicariin, ada apa Mi? Itu si Fahri sudah lulus, kita mesti datang atuh Kang. Ke Jakarta. Kita jemput, Riani terkejut sekaligus bahagia mendengarnya. Fahri sudah selesai akan pendidikannya. Meski Fahri belum menghubunginya. Ia tersenyum tak menyangka jika kakak sambungnya itu mendapatkan gelar kedokteran yang diimpikannya dan sekarang akan bersiap pulang ke desa. Kapan Mi? Tanya Wandi. Hari Rabu. Wandi menghitung dengan tangannya dan waktunya itu tersisa 3 hari dari sekarang. Ya udah atuh nanti kita ke sana. Berangkat pagi-pagi Mi, Fitri berpikir sebentar sambil sesekali melihat ke arah Riani. Naik motor Kang? Tanya Fitri. Sengaja dikencangkan agar si jutek Riani mendengar apa yang dikatakannya. Padahal meski ia tak menguatkan suaranya pun, Riani jelas bisa mendengar. Lah ia naik motor Mi. Emangnya pakai naon? Pesawat. Hayu aja kalau punya mah. Jawab Wandi yang memang terkadang geram pada istrinya dan keinginannya yang ada-ada saja itu. Kenapa gak naik mobil aja atuh Kang? Mobil nasaha. Emang nah kita punya mobil. Fitri tersenyum ramah.